Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Walnur dengan NIM 2502095000037. Kelas PTIKA jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu himpunan dan kombinatorika mata kuliah matematika distrik. Nah, yang pertama itu teman-teman, ada pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas, yang artinya itu kita bisa menentukan apakah suatu objek termasuk anggota atau bukan. Nah, contohnya itu seperti di slide ini teman-teman, yang saya perlihatkan, yaitu A dalam kurung, yaitu ini namanya kurung kurafal ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. B sama dengan kurung kurafal itu A, I, U, E, O. Nah, anggota himpunan ditulis dalam tanda kurung kurafal ya, kurawal teman-teman, yang saya bilang tadi. Anggota, jika suatu objek termasuk anggota, kita gunakan simbol E. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu menyatakan himpunan. Nah, ada dua cara menyatakan himpunan teman-teman. Pertama, dengan mendaftar semua anggotanya, itu contohnya seperti di slide lagi ini teman-teman, yang A 1, 2, 3, 4. Kedua, dengan notasi pembentukan himpunannya teman-teman. Nah, yang kedua itu contohnya itu A dalam kurung kurafal itu X lebih besar daripada 5, X bilangan asli. Nah, seperti itu teman-teman. Cara kedua biasanya digunakan jika anggotanya itu teman-teman terlalu banyak. Begitu teman-teman. Nah, kita masuk di slide berikutnya teman-teman, yaitu jenis-jenis himpunan. Nah, ada beberapa jenis himpunan, yaitu seperti himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, yang kedua itu himpunan bagian teman-teman, yaitu himpunan yang anggotanya termasuk dalam himpunan lain. Nah, yang ketiga itu himpunan semesta. Nah, yaitu semua objek yang sedang dibahas ya teman-teman. Itu ada logonya S, semesta. Nah, yang keempat itu teman-teman, himpunan berhingga dan tak berhingga. Itu teman-teman. Nah, kita masuk ke slide berikutnya teman-teman, yaitu operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan ini teman-teman, ada 4 operasi utama, yaitu gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Gabungan adalah menggabungkan semua anggotanya. Irisan adalah anggota yang sama. Nah, selisih adalah anggota yang ada di A tapi tidak di B. Begitu teman-teman. Semoga paham ya teman-teman. Lanjut. Nah, adapun contoh soal operasi himpunan seperti ini teman-teman. Nah, contohnya itu A 1, 2, 3, 4, B 3, 4, 5, 6. Nah, gabungan A dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, irisannya adalah 3, 4. Selisih A terhadap B adalah 1, 2. Begitu teman-teman. Nah, jadi kita tinggal melihat mana yang sama dan mana yang berbeda teman-teman. Begitu. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, rumusan diagram Venn yang digunakan untuk mempermudah kita melihat hubungan antara himpunannya teman-teman. Contoh soalnya itu 20 siswa suka matematika, 15 siswa suka bahasa Inggris, 8 siswa suka keduanya. Nah, totalnya itu 20 tambah 15 kurang 8 sama dengan 27 siswa. Nah, rumusnya itu adalah teman-teman ini yang kita lihat, N A U B sama dengan N dalam kurung A tambah N dalam kurung B kurang N A ini teman-teman B dalam kurung. Nah, jadi total siswa adalah 20 tambah 15 kurang 8 sama dengan 27. Nah, angka 8 dikurangi karena dihitung 2 kali teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya teman-teman, yaitu pengertian kombinatorika. Nah, kombinatorika ini adalah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya kemungkinan
biasanya digunakan dalam peluang materi utamanya adalah faktorial. Nah, faktorial, permutasi dan kombinasi. Baik teman-teman. Lanjut. Nah, teman-teman, kita masuk di faktorial. Nah, faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Rumusnya itu n tanda seru sama dengan n kali dalam kurung n kurang 1 dalam kurung kali atau x titik x1. Nah, contohnya itu 5 tanda seru sama dengan 120. Nah, perlu diingatkan teman-teman bahwa 0 tanda seru itu sama dengan 1. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu permutasi. Nah, permutasi adalah penyusunan yang memperhatikan urutan rumusannya. Nah, seperti NPR, N tanda seru atau NR tanda seru. Contoh, 5 orang dipilih, 3 untuk duduk berurutan. Nah, karena urutan penting, kita gunakan permutasi, hasilnya adalah 60 cara. Begitu teman-teman. Nah, ini seperti yang kita lihat di slide ini teman-teman ya, caranya. Nah, kita masuk ke slide berikutnya teman-teman, yaitu jenis permutasi. Ada beberapa jenis permutasi. Nah, permutasi biasa, permutasi dengan pengulangan, permutasi melingkar, dan permutasi melingkar biasanya digunakan untuk susunan duduk melingkar seperti teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kombinasi. Nah, adapun kombinasi ini adalah pemilihan tanpa memperhatikan urutan rumusannya teman-teman, yaitu seperti kita lihat di slide-nya teman-teman. Nah, ini pun ada contohnya ya teman-teman. 5 siswa dipilih menjadi tim karena tidak ada posisi khusus, maka hasilnya adalah 10 cara. Nah, 5C3 sama dengan 10 cara. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, perbedaan utama adalah urutannya teman-teman. Permutasi itu urutan penting, contoh juara 1, 2, 3. Nah, kombinasi ini teman-teman urutan yang tidak penting atau urutan tidak yang diperhatikan teman-teman. Nah, contohnya memilih anggota tim teman-teman, begitu. Lanjut. Contoh soal latihan 1 ya teman-teman. Dalam kelas ada 10 siswa. Nah, beberapa cara memilih ketua dan wakilnya teman-teman. Karena ada jabatan berbeda, maka urutan penting gunakan permutasi 10 P2 sama dengan 90 cara teman-teman. Nah, kita lanjut. Itu latihan keduanya teman-teman. Dari 8 buku dipilih 3 buku. Nah, karena hanya memilih tanpa urutan teman-teman, maka gunakan kombinasi 8C 3 sama dengan 56 cara. Begitu teman-teman. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulannya teman-teman. Sebagai kesimpulan itu, himpunan membahas kumpulan objek dan operasinya seperti diagram Venn, membantu visualisasi, terus permutasi, memperhatikan urutan, kombinasi, tidak memperhatikan urutannya. Nah, materi ini sangat penting sebagai dasar dalam peluang dan statistika teman-teman. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.